Hal di luar dugaan terjadi menghampiri Sasuke yang hampir putus asa melawan Jubi yang luar biasa mengerikan. Mendapatkan bala bantuan yang sedikit tidak masuk akal dimengerti, tapi itulah yang terjadi kepada mereka semua. Para leluhur Uchiha di masa lalu datang membantu Sasuke dan Orochimaru bersama Minato melawan Jubi. Saat itu misteri akhirnya terpecahkan. Kemampuan Mangekyo Sasuke yang dia pakai saat ini adalah milik Ayah Madara, Mangekyo terkuat yang pernah ada dalam sejarah Uchiha. Mata ini bisa memiliki kekuatan yang berbeda akibat banyaknya Mangekyo Sharingan orang-orang di masa lalu dikumpulkan menjadi satu, dan mata itulah yang dipakai Sasuke sekarang. Saat itu di depan mereka sudah muncul Jubi raksasa yang siap menghabisi siapapun di sini. Tapi berbeda dengan para legenda Uchiha, salah satu dari mereka langsung berkata, "Kami akan mengikuti alur rencanamu, dan kami tidak akan pernah membantah sedikit pun. Tapi aku ingin sedikit mengingatkan padamu tentang Mangekyo yang kau pakai. Jika kedua matamu hancur akibat pertarungan ini, maka kau tidak akan bisa mengendalikan kami semua, dan kami juga akan menghilang langsung, jadi berhati-hatilah dengan mata itu." Aku rasa ini adalah perkataanku pertama dan terakhir. Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Tapi seperti yang kalian tahu, ini pertama kalinya kalian melihat Jubi dengan mata kalian langsung, jadi berhati-hatilah. Aku akan menyerangnya dari depan, dan kalian urus dia di bagian belakang. Jangan berniat untuk menghancurkannya, karena itu tidak akan berguna. Satu-satunya yang akan kita lakukan adalah menyegelnya." Setelah mendengar ucapan Sasuke, para Uchiha langsung berlari kencang menuju Jubi. Saat itu mereka semua secara bersamaan menggunakan jutsu badai api raksasa ke arah mata Jubi, agar membuat penglihatannya kabur. Sasuke yang menyaksikan itu langsung mengaktifkan satu Mangekyo Sharingan-nya. Dia mengeluarkan 5 kirin naga petir dari atas langit, dan langsung menahan Jubi agar langsung terkarap di tanah. Jubi yang menyaksikan dirinya diserang seperti ini, dia langsung mengeluarkan banyak sekali ranting kayu runcing dari seluruh tanah pijakan mereka semua, yang membuat semua yang ada di sana langsung melompat ke atas agar menghindari serangan itu. Tapi ada yang menarik, para Uchiha mengeluarkan Kuchio Senaga Raksasa sehingga mereka dapat melayang di udara dan pergi menuju area belakang Jubi. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata, "Luar biasa, Kuchio Senaga adalah sesuatu yang sangat langka. Tidak heran para leluhur bisa memanggilnya. Jadi Sasuke, aku merasa tidak berguna sekarang. Apa yang harus kulakukan?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jangan mati. Itu saja tugasmu saat ini. Aku juga ingin menyampaikan pertarungan kita yang asli bukan melawan Jubi, melainkan melawan Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto di dalam dimensi tempatnya orang-orang Konoha. Mereka sudah bertarung melawan Boruto. Kita harus segera ke sana. Tapi tidak akan mudah membiarkan Jubi di sini." Orochimaru yang mendengar itu berkata kepada Minato, "Apa kau tidak bisa menggunakan Hiraishin ke sana dengan kunaimu? Bukannya kau bisa keluar dengan menggunakan cara tadi?" Minato yang mendengar itu membalas, "Ketika kau keluar, maka tidak akan bisa masuk lagi. Itu adalah dimensi yang dibuat khusus Boruto untuk menahan semua orang. Aku sudah berulang kali mencobanya. Tapi titik koordinat itu selalu berubah setiap menitnya. Aku rasa itu semacam fitur keamanan buat orang luar tidak bisa masuk ke sana dengan mudah." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Bagaimana menurutmu Sasuke? Walaupun semisalnya kita berhasil menyegel Jubi di sini, kita masih punya satu hal merepotkan, tidak ada jaminan kita bisa ke tempat dimensi Boruto." Sasuke yang mendengar itu tidak memperdulikan ucapan Orochimaru, dia langsung berlari kencang ke depan para Jubi. Melihat dirinya kembali diperlakukan seperti ini, Orochimaru hanya bisa berkata, "Baiklah, aku lupa, kau sudah terhubung dengan mata Obito saat ini, tapi kau tidak perlu membuatku seperti orang paling bodoh di sini. Ayo, Minato, kita harus membantu mereka." Jubi yang melihat para legenda Uchiha melayang di atasnya, dia menggerakkan ke-10 ekornya dan merubahnya menjadi runcing, dan mengarahkannya ke mereka semua yang ada di sana. Minato yang melihat ekor Jubi terlalu cepat menghampiri dirinya, dia langsung masuk ke dalam mode Sage. Dia mengeluarkan Cho-Odama Rasengan super raksasa, dan berhasil mementalkan ekor Jubi yang hampir menusuknya. Sedangkan Orochimaru langsung mengeluarkan bunshin ular dari mulutnya, dan berhasil menghindari ekor Jubi yang berubah menjadi runcing.
Sedangkan para legenda Uchiha yang masih berada di atas naga Kuchiyose mereka masing-masing, mereka secara bersamaan menggunakan jutsu pusaran awan mendung. Saat itu langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita dan turun hujan yang sangat deras. Dan beberapa saat setelahnya, muncul ribuan petir tajam dari atas langit dan menusuk seluruh ekor Jubi ke bawah tanah sehingga tidak dapat bergerak lagi. Menyaksikan itu Minato sampai berkata, "Luar biasa. Aku tidak percaya melihat elemen petir bisa seperti ini. Para Uchiha memang luar biasa." Orochimaru yang mendengar itu hanya tersenyum. Kemudian dia berkata, "Simpan pujianmu itu nanti jika mereka memang berhasil melumpuhkan Jubi. Saat ini terlalu cepat untuk menilai sesuatu Minato. Berhati-hatilah, Jubi bisa melakukan apapun dari bawah pijakan kaki kita." Setelah mendengarkan hal itu dari Orochimaru, Minato langsung menggunakan Hiraishi no Jutsunya. Dan dia langsung berada di samping Sasuke yang sedang berlari menuju Jubi. Saat itu Minato berkata, "Dengarkan ini Sasuke, aku masih bisa menggunakan Shiki Fujin untuk menyegel Jubi yang ada di depan. Mungkin aku tidak tahu akan berhasil atau bagaimana. Aku kira tidak ada salahnya mencoba. Dengan kekuatan sebesar ini akan sangat disayangkan jika kita menghabiskannya untuk melawan Jubi. Musuh utama kita ada di dalam dimensi Boruto." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Shiki Fujin katamu, bukannya Dewa Kematian itu sudah tidak mau bekerja sama dengan kita lagi? Apa yang membuatmu yakin?" Minato yang mendengar itu membalas, "Ya aku mengetahuinya. Tapi kita harus bertaruh untuk itu. Aku kira saat aku benar-benar mengaktifkannya, dia akan langsung bekerja. Berbeda dengan Shiki Fujin sebelumnya yang bebas melakukan apapun yang dia mau. Aku tidak paham menjelaskan detailnya. Tapi aku kira Shiki Fujin Jutsu yang aku gunakan sangat berbeda dengan Dewa Kematian yang sebelumnya ingin mengambil Jougan Boruto." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Kau sepertinya sangat yakin? Tapi tahan rencana itu. Aku ingin melihat seluruh kemampuan mereka. Jika rencana kami gagal, kau boleh mempertimbangkan rencana tadi." Minato yang mendengar itu berkata, "Apa kau bisa menggunakan Jikukan dan pergi ke tempat dimensi Boruto berada? Aku kira yang ditanyakan Orochimaru sebelumnya kau masih belum menjawabnya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku masih belum bisa ke sana. Tapi entah mengapa, semakin lama mata ini ada di mataku, aku akan bisa berteleportasi ke tempat Boruto. Tapi lupakan Yondaime. Tugas kita hanya dengan Jubi, jangan pikirkan hal yang tidak berguna." Setelah Sasuke berkata demikian, dia memegang bahu Minato, dan tiba-tiba mereka muncul di atas naga Kuchiyose milik para leluhur Uchiha yang membantu mereka. Saat itu salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya sedikit sulit untuk menembus area belakang. Apa saatnya kami semua menggunakan Susanoo secara bersamaan?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Jangan dulu. Aku ingin membuat Jubi sedikit kerepotan. Jika dia mulai memahami gaya bertarung kita, dia akan mengeluarkan lagi Jubi Dama miliknya. Aku ingin kita menggunakan Susanoo saat dia lengah. Jadi teruslah buat dia sibuk dan pengalihan kekuatan. Mataku baru saja pulih." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan dua Goududama peninggalan Boruto sebelumnya, dan dia langsung mengubah dua Goududama itu menjadi pijakan. Setelah hal tersebut Sasuke berkata, "Teruslah di sini Yondaime, gunakan Hiraishinmu jika Jubi menyerang mereka. Aku akan menobros ke depan ke arah mata Jubi. Aku ingin melakukan hal mustahil. Aku akan menggunakan seluruh kemampuan mata ini dan memasukkannya ke dalam genjutsuku. Jika aku berhasil, ini akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan si brengsek itu." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung meluncur kencang ke arah mata Jubi. Saat itu Sasuke mengeluarkan Fuma Shuriken dan langsung melemparnya. Setelah hampir dekat ke targetnya, Sasuke menggunakan Fuma Shuriken no Jutsu, sehingga satu Fuma Shuriken tersebut berubah menjadi ratusan. Jubi yang menyaksikan serangan Sasuke, dia langsung berteriak dengan kencang dari mulutnya, sehingga tercipta pusaran angin tornado raksasa, yang membuat Shuriken raksasa itu langsung terpental. Bahkan bukan sampai di situ saja, semua yang ada di sana langsung terpental jauh ke ujung Konoha, termasuk Sasuke juga mengalaminya. Bahkan Goududama itu langsung menghilang sehingga membuat Sasuke jatuh ke bawah dari ketinggian. Beberapa saat kemudian, Jubi yang melihat semua orang sudah terkapar, dia kembali mengeluarkan Jubi Dama raksasanya.
Sasuke yang melihat hal berbahaya tersebut langsung berkata, "Kalian semua gunakan itu sekarang juga. Kita akan mati jika tidak melakukannya." Setelah Sasuke berkata demikian, muncul 10 kilat petir dari atas langit, dan setelahnya keluar 10 Susanoo mode sempurna, milik para leluhur Uchiha. Akhirnya pemandangan yang mereka dengar tentang masa depan sudah dimulai. Saat itu, 10 Susanoo tersebut memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Melihat Jubidama semakin mendekati Sasuke yang ada di depan, para leluhur Uchiha langsung mengerahkan Susanoo raksasa mereka. Dan setiap dari mereka melemparkan pedang Susanoo ke arah Jubidama, sehingga terciptalah ledakan maha dahsyat di atas langit. Akibat ledakan tersebut membuat Sasuke kembali terhempas, tapi Orochimaru langsung menariknya dan membawanya masuk ke dalam mulut ularnya untuk mengantisipasi efek hasil ledakan itu. Saat berhasil menyelamatkan Sasuke, Orochimaru berkata, "Apa kau sudah gila? Mengapa hanya kau sendiri yang tidak mengaktifkan Susanoo? Kali ini kau harus berterima kasih denganku." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku kalah kali ini, terima kasih kau sudah menyelamatkanku. Tapi aku masih belum akan menggunakan Susanoo milikku, karena aku adalah bagian terakhirnya, aku harus menghemat cakra sebanyak mungkin, sebab yang kita lawan adalah Jubi." Mendengar itu, Orochimaru hendak berkata, tapi Sasuke sudah menghunuskan pedangnya dan merobek mulut ular itu dan keluar dari sana meninggalkan Orochimaru. Menyaksikan itu Orochimaru jengkel dan tertawa melihat tindakan agresi Sasuke yang tidak tahu caranya berterima kasih dengan baik. Setelah berhasil keluar, dua Goududama Sasuke yang sebelumnya terpental, kini kembali lagi di depannya. Saat itu area Konoha sudah hancur seutuhnya akibat ledakan tadi. Saat memperhatikan area sekeliling, Orochimaru mendekatinya dan berkata, "Lihatlah di belakangmu, ini pemandangan yang sangat indah, bisa melihat Susanoo sebanyak itu berkumpul dalam satu tempat, apalagi Susanoo mode sempurna. Lihatlah, sinar Mangekyo mereka bahkan terlihat dari sini Sasuke, tidak heran mereka bisa menyeimbangi kekuatan Jubidama tadi." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku sudah terhubung dengan penglihatan Obito lagi, mereka sedang terdesak melawan Boruto palsu itu. Bersiaplah, Orochimaru. Setelah ini selesai, kita akan bertarung di sana. Aku harap masih belum terlambat." Setelah berkata demikian, Sasuke langsung meluncur kencang dengan Goudadama miliknya menuju Jubi yang juga terdorong akibat ledakan dahsyat tadi. Melihat Sasuke sudah bergerak kembali, Jubi tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka semua, dan muncul dari atas langit dan langsung menimpa semua Susanoo yang ada di belakang Sasuke. Menyaksikan hal tersebut, Sasuke langsung terkejut, melihat Jubi bisa melakukan hal semacam ini, tapi tidak lama berselang, mereka semua muncul berada di samping Sasuke. Minato menggunakan Hiraishi no Jutsu dan berhasil menyelamatkan semuanya walaupun semua Susanoo mereka langsung hancur akibat itu. Melihat serangan dahsyat mereka tidak bekerja, Sasuke teringat sesuatu dari apa yang disampaikan Ayah Madara sebelumnya. Jika dari apa yang dia lihat di masa depan dengan Mangekyo-nya, mereka akan menang saat Sasuke mengeluarkan para biju dan setiap biju dilapisi Susanoo mode sempurna. Saat itu, Sasuke langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dia mengeluarkan Kuchiyose no Jutsu. 9 biju akhirnya dikeluarkan oleh Sasuke dengan mata mereka semua yang sudah berubah menjadi Sharingan. Saat itu Sasuke berkata, "Aku sudah meletakkan genjutsuku kepada 9 biju, pakailah mana yang mau kalian gunakan, dan gabungkan dengan Susanoo kalian masing-masing. Aku rasa tidak perlu menjelaskan tentang alasan aku mengeluarkan mereka lagi." Minato yang mendengar itu membalas, "Penglihatan masa depan? Jadi kau sudah mulai mempertimbangkan untuk mempercayainya?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Kau benar Yondaime, mari kita lihat bagaimana masa depan omong kosong itu benar-benar bisa menjadi kenyataan. Kali ini aku yang akan berjalan di depan kalian semua." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung menggunakan Mangekyo Sharingan-nya, tapi kini ada yang berbeda. Dari Sharingan Sasuke muncul sinar kuning di area matanya, yang membuat mereka semua terkejut. Saat itu tiba-tiba Sasuke melihat masa depan Konoha, yang membuat dirinya seolah-olah berada di dalam waktu tidak berjalan. Saat itu Sasuke langsung membeku dan bingung menyaksikan fenomena apalagi yang terjadi pada dirinya. Sasuke berada di tengah-tengah desa Konoha yang tidak hancur sedikit pun.
Semuanya normal tanpa ada yang aneh, bahkan Sasuke melihat ada Boruto di sampingnya sedang duduk santai bersama Naruto. Saat itu Sasuke sedikit terkejut saat menyadari ada Boruto, bahkan dia berkata, "Sialan? Apalagi ini? Apa aku terkena genjutsu Jubi? Dan lagi, mengapa ada kau di sini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau memiliki mata yang hebat paman, kau bisa memindahkan ingatan dan jiwamu ke masa depan. Lebih tepatnya kau berada 5 tahun di depan dari dirimu yang sekarang berada. Lihatlah, seperti tidak ada yang berubah kan? Konoha benar-benar pulih lagi." Sasuke yang mendengar itu langsung terkejut. Ternyata kekuatan Mangekyo Sharingan miliknya sudah terbuka untuk dapat melihat masa depan, bahkan bukan hanya dari segi penglihatan, jiwa dan raga Sasuke ada di sana, dan dia bisa merasakannya secara langsung. Saat itu Sasuke berkata, "Tidak mungkin, ini mustahil. Tidak ada satu jutsu pun yang bisa melakukan hal semacam ini. Tapi mengapa Naruto yang ada di sampingmu tidak bisa melihatku? Aku rasa ada sesuatu yang aneh di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sayangnya hanya aku yang bisa melihatmu dengan jouganku di masa depan ini paman. Mau berjalan-jalan sebentar? Aku rasa kau perlu sedikit bersantai, tapi tenang saja. Waktumu di dunia luar tidak akan berpengaruh di sini. Kau benar-benar mendapatkan kekuatan mata yang hebat ya. Sepertinya Tajima Uchiha melakukan sesuatu yang sangat membantu dalam perang ini. Jika dia tidak ada, maka masa depan yang kau lihat tidak akan bisa seperti ini. Aku sangat menghargainya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku masih belum percaya ini adalah kenyataan. Maaf saja Boruto, ini terlalu gila dan berlebihan menjadi kenyataan. Dan lagi, kau yang aku tahu sudah mati, dan tubuhmu dikendalikan Otsutsuki, dan aku yang sekarang sedang melawan Jubi milikmu di Konoha." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan mengajak Sasuke untuk mengikutinya untuk berjalan-jalan santai di sini. Saat itu Boruto menceritakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Boruto berkata kepada Sasuke, "Aku tidak bisa berbicara banyak apa yang terjadi saat aku mati dan mengapa aku bisa hidup di masa depan, dan mengapa Konoha bisa pulih seperti ini. Jika aku memberitahukannya padamu dengan detail, masa depan akan bisa berubah." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba di depannya ada Kushina. Saat itu Kushina langsung menjawar telinga Boruto sambil berkata, "Ikutlah dengan nenek, kita akan merayakan ulang tahun Sasuke. Mengapa kau malah pergi seenaknya sendirian di sini?" Sasuke yang mendengar itu terkejut luar biasanya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat dan dia dengar. Dia tidak tahu berkata apapun, tapi Kushina yang ada di zaman ini tidak dapat melihat Sasuke. Hanya Boruto yang bisa melihatnya dengan jougan. Saat itu Boruto tersenyum dan membalas perkataan Kushina. "Baiklah nenek, aku akan ke sana. Aku sedikit punya urusan, biarkan aku menyusul kalian. Aku berjanji akan ke sana." Kushina yang mendengar itu membalas, "Tunggu dulu, kenapa jouganmu aktif? Ini tidak biasanya. Apa kau merasakan ada musuh lagi?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa nenek, pergilah. Aku malu diperlakukan seperti ini di depan banyak orang. Tapi kalau begitu, maafkan aku nenek." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan memindahkan Kushina menjauh dari mereka berdua. Saat itu Boruto berkata, "Bagaimana Paman Sasuke? Sangat menarik sekali kan? Ini adalah ulang tahunmu, di mana aku merayakannya bersama ayah dan kakek, dan ini adalah masa depan?" Sasuke yang mendengar itu terdiam. Dia membeku dan pucat melihat semua kegilaan ini terjadi. Dia tidak tahu harus berkata apapun saat menyaksikan pemandangan masa depan. Dan ini benar seperti yang dikatakan Tajima, kalau Boruto akan hidup di masa depan nanti setelah dia memenangkan peperangan ini. Sasuke tidak bisa mengucapkan satu kata pun di depan Boruto, bahkan dia memaksa mulutnya untuk berbicara. Saat itu Sasuke berkata dengan terbata-bata, "Apa ini sungguhan masa depan? Apa kita benar-benar berhasil menang? Aku tidak bisa berpikir dengan normal melihat semua kegilaan ini Boruto. Sialan, maafkan aku. Aku kali ini menunjukkan ekspresi wajah payahku di depanmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan terburu-buru seperti itu Paman Sasuke. Ikutlah denganku, masih banyak hal menarik yang ingin aku tunjukkan. Jangan khawatir, tidak ada satupun yang bisa melihatmu kecuali aku."
Sasuke yang mendengar itu langsung tersenyum, kemudian dia berkata, "Baiklah, aku akan mempercayai mimpi ini, walaupun kau menyebutnya masa depan. Tapi bagiku, ini menjadi alasan aku harus menang bertarung di sana. Aku tidak tahu seperti apa cara aku bisa menyelamatkanmu yang sudah mati, Boruto."